Shalom dan selamat siang teman-teman Insightur yang dikasihi Tuhan. Insightur siang hari ini kembali menjumpai teman-teman sekalian. Hari ini dengan saya Vincent Eko. Siang hari ini kita mau berbincang dengan tamu yang sangat luar biasa dengan topik yang juga luar biasa, relevan sekali. Kita akan membahas tema mengenai parenting di masa pandemi ini. Pembicara atau teman bincang-bincang pada siang hari ini, ya, beliau seorang psikolog yang sangat luar biasa. Beliau menulis buku Parenting with Leadership, ya. Jadi beliau banyak sekali memberikan seminar-seminar mengenai parenting ini. Beliau adalah Pak Widijo, ya, Harimurdoko, ya, atau biasa saya memanggilnya Mas Murdoko. Mas Murdoko, sugeng siang. Selamat siang, Mas Eko. Bagaimana? Dan selamat siang teman-teman yang lain. Salam bahagia, tetap sehat, semangat, optimis. Luar biasa sekali. Nah, itu teman-teman ya. Ini ya, sapaan pertama dari Mas Murdoko adalah sudah mengajak kita untuk tetap semangat dan optimis. Gitu. Mantap. Nah, luar biasa sekali. Mas Murdoko, tadi saya memberikan pengantar sedikit mengenai latar belakang Mas Murdoko dan aktivitas. Tapi mungkin Mas Murdoko bisa bercerita sedikitkah mengenai Mas Murdoko sendiri, gitu kan? Sekarang tinggal di mana, punya ini berapa aktivitas? Baik. Seperti apa sekarang ini? Semakin kenal dengan Mas Murdoko. Baik, Mas Eko. Terima kasih. Selamat siang teman-teman yang lain. Aktivitas saya sehari-hari sejak tahun 2004, saya ini sebagai seorang freelance pekerja mandiri untuk pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, yaitu lebih ke pengembangan diri, sikap mental, motivasi, dan sebagainya. Maka banyak klien-klien saya yang berlatar belakang perusahaan. Yang pertama, dulu saya kerja, Mas Eko. Ya. Dulu saya kerja mulai tahun 2004, lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang freelance sampai hari ini. Dan ternyata, Mas Eko, seorang freelance pun itu bisa menghidupi keluarganya, Mas Eko. Buktinya apa? Saya laku, Mas Eko. Saya juga punya istri. Istri saya nggak khawatir nanti mau dikasih makan apa. Yang penting adalah semangat, upaya untuk tetap mencari rezeki di jalan Tuhan. Itu yang penting. Kemudian saya juga menulis buku, Mas Eko. Menulis buku. Sampai hari ini sudah ada 16 buku. Di antara 16 buku yang saya tulis, ada 2 buku itu yang berbicara tentang anak. Yang pertama adalah bagaimana cara bijak memaksimalkan potensi anak. Dan yang kedua adalah bagaimana orang tua itu bisa menerapkan prinsip-prinsip parenting. Maka yang terbaru buku saya judulnya adalah Parenting with Leadership. Bagaimana orang tua itu meskipun di keluarga, dia bisa kok menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan seperti kalau dia ini menjadi, mohon maaf, leader di organisasi meskipun situasinya berbeda. Nah sekarang, Mas Eko, karena ada virus pandemi ini, maka kegiatan pelatihan saya ubah menjadi online sharing. Sudah 2 bulan ini saya memberikan online sharing, dan puji Tuhan, responnya sangat-sangat luar biasa. Karena situasi ini, Mas Eko, mohon maaf kalau saya berkatakan, ini betul-betul situasi yang sangat sulit bagi semua peran, mau itu yang bekerja maupun tidak bekerja,
bagi juga orang tua. Maka saya sangat setuju bahwa hari ini kita bicara tentang parenting. Ya, itu. Karena parenting yang nanti akan terjadi hari ini dan selanjutnya bisa jadi akan berbeda dengan sebelum ada pandemi ini. Kira-kira itu pengantar saya, Mas Eko. Monggo Mas Eko. Wah, saya tinggal di kota wisata, Mas Eko. Di kota wisata di Cibubur, Mas Eko. Ya. Baik. Di kota wisata di Cibubur. Terima kasih Mas Murdoko. Jadi teman-teman, itu tadi ya pengantar dari Mas Murdoko. Jadi aktivitas beliau, dan beliau juga tadi dikatakan ya, memutuskan diri keluar dari pekerjaan dan menjadi seorang freelance, dan ternyata laku ya. Paling tidak dia laku untuk hidup ya. Beliau sudah punya satu istri dengan putra dan putri, ada 3 atau 4 atau mas sudah 5? 3 ya. 3, 5 yang 2 dari siapa Mas Eko? Wah Mas Eko ini luar biasa ini ya Mas. Jadi beliau sudah 5, 3 Mas Eko. Betul teman-teman sekalian. Artinya apa yang beliau tuliskan itu juga beliau yang praktekkan sehari-hari di rumah ya, dan juga dari pengamatannya. Belum ini Mas Eko, saya ralat Mas Eko. Yang saya tulis itu belum tentu saya praktekkan loh Mas Eko. Justru saya itu menulis buku supaya saya mempraktekkan gitu loh. Jadi buku saya ini meskipun saya yang menulis bukan berarti saya ini orang tua yang ideal, enggak. Justru karena saya merasa belum menjadi orang tua yang ideal, cara saya untuk mengingatkan diri saya dengan menulis itu loh Mas Eko. Luar biasa. Dan justru saya itu karena saya bukan orang tua yang ideal, maka saya nulis buku supaya saya belajar jadi orang tua yang ideal. Bisa jadi justru banyak orang tua yang tidak menulis buku lebih ideal dibandingkan saya. Kira-kira begitu. Sip. Ya, jadi itu teman-teman. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Murdoko, nanti bisa diulang lagi di akhir ya, mengenai seminar nanti yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juli. Itu ada di bannernya, ada di IG-nya Mas Murdoko ya. Nanti akan saya share di IG saya nanti. Ya, supaya teman-teman nanti bisa juga yang berminat bisa mengikutinya. Nah, kembali ke rencana Mas Murdoko yang waktu saya sampai kontak dengan Mas Murdoko, karena sudah lama juga tidak berjumpa gitu ya. Ketika bertemu Mas Murdoko kan beberapa waktu yang lalu Mas Murdoko memberikan seminar parenting, maka kami dari Insightur juga teringat, oh iya, kami ingin menyapa teman-teman dengan sesuatu yang sekiranya bermanfaat juga untuk teman-teman di masa pandemi ini. Ya. Dan kami kepikiran tema mengenai parenting ini. Ya, kenapa penting? Karena teman-teman di kantor sendiri juga merasakannya ya, betapa ternyata ada sesuatu yang selama ini hanya mengalir saja, ternyata harus dijalani dengan lebih serius lagi. Dan sekarang berkat Tuhan memberikan kesempatan, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan pola pendampingan kepada anak-anak atau bagi anak-anak yang ada di sini, supaya bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan orang tuanya. Maka tema kali ini adalah parenting di masa pandemi ini, Mas Murdoko. Jadi persoalan yang muncul adalah ketika pandemi ini, siapa sih yang mau menginginkan gitu ya. Tapi begitu terjadi, orang tua yang bekerja mau tak mau harus stop dulu. Artinya tidak ke kantor awal-awal waktu itu. Anak-anak yang sekolah kemudian oleh peraturan pemerintah diminta untuk stop belajar ke sekolah dan di rumah. Pada waktu itu baik orang tua maupun anak-anak dalam situasi satu kaget, belum siap. Artinya bagaimana harus belajar di rumah itu, bagaimana juga orang tua bekerja dari rumah ya. Tahap berikutnya ketika sudah mulai siap, orang tua mulai bekerja dari rumah, anak-anak juga belajar dari rumah. Nah, selama ini orang tua jarang sekali mendampingi anak-anak ketika di sekolah karena waktu kerja. Sekarang orang tuanya bekerja di rumah, anak-anaknya belajar di rumah, mau harus dampingi. Dan ini tentu juga tidak mudah ketika menjalani situasi ini. Ditambah lagi sekarang ini sudah mulai masa-masa kantor sudah mulai buka, malah lebih repot lagi menurut saya. Nah, maka sengaja mengajak bincang-bincang Mas Murdoko untuk bagaimana sebenarnya kita para orang tua ini ya menyikapi situasi seperti ini, supaya tentu
tujuannya adalah anak-anak tidak menjadi korban dari Iya. para orang tua yang harus bekerja dari rumah atau harus bekerja ke sekolah, sementara anak-anak harus Iya. bekerja di rumah. Itu sih Mas. Betul. Baik, Mas Eko. Baik, Mas Eko. Kalau berbicara tentang parenting, saya ingin menegaskan dulu sebenarnya makna parenting itu apa sih? Betul. Jadi parenting itu tidak hanya sekedar bagaimana orang tua lalu mendidik anak. Bukan sekedar bagaimana orang tua lalu menjadi dominan atas diri anak, tidak. Parenting adalah proses pendampingan. Tetapi di dalam proses pendampingan ini tetap harus melibatkan anak. Jadi yang aktif itu kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang merasa dominan di sini. Meskipun tidak bisa dipungkiri, untuk usia-usia tertentu bisa jadi memang orang tua yang lebih dominan untuk memutuskan sesuatu. Tetapi sebelum memutuskan sesuatu itu tadi, maka anak juga harus dilibatkan. Dan betul Mas Eko, situasi seperti ini, terjadi pandemi ini, telah membuat para orang tua kaget. Karena menghadapi hal-hal yang tidak biasa dihadapi. Contohnya saya Mas Eko, dulu sebelum ada pandemi ini, saya paling di rumah itu paling lama seminggu, 7 hari. Jadi saya melihat anak saya itu beraktivitas itu selama 7 hari. Yang selain dari 7 hari, saya nggak pernah melihat apa yang dilakukan oleh anak saya. Begitu saya di rumah, ambiar Mas Eko, kaget saya Mas Eko. Betul, kaget. Kaget apa? Ternyata betul, saya nggak siap, belum siap. Yang dulu saya tidak pernah mendengar anak saya itu nangis, dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi nangis terus, sekarang setiap hari mendengar itu. Yang dulu saya tidak pernah lihat anak saya itu berantem, rebutan mainan, sekarang saya harus menyaksikan di depan mata seperti itu. Kan saya nggak bisa menghindari itu, Mas. Nggak bisa menghindari itu. Karena ini sudah di depan mata. Lah saya yakin banyak orang tua yang mungkin mengalami seperti yang saya alami, kaget dengan situasi yang berubah. Maka intinya cuma satu, Mas. Yang menjadikan kita ini bisa menikmati atau tidak menikmati situasi itu bukan situasinya kok, tapi cara saya melihat situasi itu. Karena banyak loh Mas Eko, ada orang tua yang justru mengatakan, wah syukur ya, dengan adanya pandemi ini saya bisa beraktivitas dengan keluargaku. Yang dulu mungkin untuk mencari waktu libur sehari aja susah untuk bersama-sama dengan anak. Tapi mungkin ada juga loh Mas Eko, orang tua yang nyesel. Waduh ciloko, kok aku di rumah terus. Maka tadi saya katakan, apapun situasinya, sebenarnya yang harus kita rubah adalah mindset kita. Maka tadi Mas Eko mengatakan, apakah pandemi ini bagi orang tua itu menjadi berkah atau justru menjadi masalah? Itu bukan pandeminya yang harus kita urusi, tapi cara kita mengolah mindset kita. Itu dulu Mas. Jadi intinya satu, parenting adalah keterlibatan orang tua dan anak secara bersama-sama. Yang kedua, untuk menghadapi situasi seperti ini, ya mari kita rubah paradigma kita, karena memang situasinya berbeda, maka harus dihadapi dengan hal-hal yang berbeda juga. Itu dulu Mas Eko, itu inti yang mendasar. Siapa tahu ada audiens yang mau ikut sharing atau bertanya, silakan Mas Eko, monggo. Ya, teman-teman yang sudah bergabung ya bisa chat ya kalau yang mau didiskusikan bersama-sama. Tadi Mas Budroko sudah memberikan pengantar mengenai pemahaman dulu mengenai apa itu sebenarnya parenting gitu ya. Jadi bukan sekedar orang tua mendidik anak atau dominasi anak, tapi bagaimana proses pendampingan ya, dan pendampingan itu soal dominasi, siapa lebih dominan, karena fase-fase tertentu itu bisa berbeda siapa yang dominan ya. Anak-anak bisa jadi orang tua yang lebih dominan, tapi ketika anak-anak berada di fase tentu harus mulai balance, seimbang.
Ya mungkin seperti kalau kita bermain ada juga gitu ya. Jadi harus ya bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan, dan seninya bagi para orang tua kiranya ada di sini ini ya. Dan itu mengenai pemahaman mengenai parenting tadi. Nah, kaitan dengan situasi saat ini yang pandemi COVID-19 ini yang membuat kaget semua orang ya, siapapun pasti kaget ya, bahwa mau pandemi ini menjadi masalah atau tidak itu bukan soal pandeminya sendiri ya, bagi siapapun, terutama para orang tua ya. Tapi yang menjadi masalah adalah soal cara kita melihat situasi ini, mindset kita. Nah, dan itu juga tidak mudah. Oh ya, soal mindset, tapi tentu pemahaman mengenai situasi saat ini pun juga tidak semua orang tua punya pemahaman yang sama ya. Ada yang menyikapinya dengan oh ya, ini sebagai kesempatan berkat, ada juga menjadikan satu masalah gitu kan. Dan ujung-ujungnya tentunya pasti itu juga akan mempengaruhi pola pendampingan dia ke anak-anaknya. Betul nggak Mas Muldoko? Betul kan? Betul. Makanya menurut Mas Muldoko nih yang idealisme mengenai bagaimana menjadi orang tua yang ideal dengan menulis mengenai parenting atau mendalami mengenai parenting ini. Bagaimana para orang tua itu di masa pandemi ini harus mendampingi anak-anaknya seperti apa? Atau paling tidak mindset seperti apa sih yang idealnya harus dimiliki para orang tua pada saat ini ya, supaya bisa menular ke dalam pada anak-anaknya. Baik, Mas Eko. Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang pola pendampingan yang ideal, itu secara umum saya rasa tidak pernah ada satupun yang mengatakan kalau kemudian orang tua itu begini pasti ideal. Tidak. Artinya apa? Setiap keluarga itu punya gaya, punya cara untuk membangun hal-hal yang ideal berdasarkan pada nilai-nilai keluarganya. Maka kalau menurut saya, pola-pola pendampingan yang ideal kalau kemudian basicnya adalah nilai-nilai keluarga, Mas Eko. Dan masing-masing keluarga itu nilai-nilai keluarganya berbeda. Itu Mas Eko. Dan masing-masing keluarga itu mempunyai prioritas yang berbeda-beda juga. Bagaimana menanamkan hal-hal yang ideal tadi. Contoh, ada keluarga yang menganggap bahwa nilai-nilai ideal yang harus saya tanamkan kepada anakku adalah ketika anakku secara karakter berkembang dengan baik. Maka kemudian kemarin bagus sekali Mas Eko. Di masa pandemi ini, ulangan, baik itu ulangan tengah semester maupun penilaian akhir tahun, itu dilakukan secara online. Dan, mohon maaf Mas Eko, anak dibebaskan untuk menentukan dirinya mau mendapatkan nilai seberapa. Bagi orang tua yang menganggap bahwa ideal yang ingin saya berikan adalah karakter, saya yakin anaknya dilepas begitu saja. Dalam arti, silahkan kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Orang tua tidak campur apapun, tidak ngajarin, tidak mendampingi anaknya ketika mengerjakan, begitu ada yang salah, orang tuanya ikut membenarkan. Tapi bisa jadi ada orang tua yang kemudian mencampuri urusan anaknya, begitu tahu bahwa jawabannya salah, orang tuanya buru-buru kemudian membenarkan. Sekali lagi Mas, yang ideal adalah tergantung dari nilai-nilai yang dianut oleh keluarga itu. Dan yang kedua Mas Eko, situasi sekarang dihadapi oleh orang tua berbeda. Maka kalau menurut saya, orang tua yang ideal adalah orang tua yang bisa melihat situasi sekarang yang dihadapi. Dan itu Mas Eko, meskipun dalam keluarga itu, anaknya itu sama-sama berada dalam satu keluarga, mungkin cara pendampingannya berbeda Mas Eko. Meskipun masalahnya sama loh Mas Eko. Contoh misal gini, punya 3 anak Mas Eko. Sama-sama bermasalah dalam hal makan. Anak yang pertama itu supaya mau makan diajak keliling komplek dulu baru mau makan. Anak yang kedua mau makan kalau diajak nonton TV Mas Eko. Yang ketiga Mas Eko, kalau nggak dibentak
nggak berhenti makannya Mas Eko, itu persis Mas Eko kan? Di luar kita. Beda Mas Eko. Nah, orang tua kadang-kadang menyamaratakan cara pendampingan kepada anak. Pada situasinya berbeda. Itu baru satu situasi Mas, yang membentuk anak itu berbeda. Belum situasi-situasi di luar diri anak, situasi sekolah dan sebagainya. Maka kalau menurut saya Mas Eko, pendampingan anak yang ideal tidak hanya di masa pandemi Mas, di segala masa itu kalau kemudian tadi bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi oleh anak. Yang kedua tadi, idealismenya berdasarkan pada nilai-nilai yang memang menjadi visi dari keluarga itu, menjadi tujuan akhir dari keluarga itu. Kira-kira begitu Mas, ini tidak hanya berlaku di pandemi Mas. Pandemi itu kan menurut saya cuma salah satu situasi di antara situasi yang ada toh Mas. Jadi gini, jangan lalu kemudian pandemi ini dijadikan alasan pembenaran bagi kita untuk melakukan apapun yang mungkin tidak sesuai dengan perkembangan anak. Gara-gara pandemi ya, lalu pandemi menjadi kambing hitam. Enggak, pandemi ini cuma satu hal di antara banyak hal yang ada kok Mas. Kira-kira begitu Mas? Ya. Iya Mas Eko. Betul ya. Jadi menarik sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Mas Purwo tadi ini ya, bahwa mengenai perihal tadi dia orang tua bagaimana pola pendampingan yang ideal itu memang tergantung dari nilai-nilai yang dianut di keluarga itu masing-masing ya. Oh iya, betul. Sehingga dalam hal ini tentu ya bagi nilai-nilai orang tua itu sendiri yang sangat mempengaruhi ke anak-anaknya. Setuju Mas Eko. Iya, makanya begini Mas Eko, ada orang tua yang kadang-kadang membandingkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh keluarga lain. Oh, dia mencontoh apa yang dilakukan oleh keluarga lain dengan harapan hasilnya bagus. Nggak jadi bagus karena memang berbeda. Ini Mas Eko. Maka parenting itu sebenarnya tidak ada ilmunya kalau menurut saya. Ya. Maka orang mengatakan parenting itu seni gitu, seni. Kita ini sebagai konduktornya, sebagai dirijennya. Kapan harus kemudian mengaktifkan gitarnya? Kapan harus mengaktifkan organnya? Kapan harus membuat kemudian drumnya diem? Itu kan seni Mas. Dan itu tidak bisa kemudian mencontoh bahwa keluarganya Mas Eko itu dengan cara pola asuh kayak gini, lalu kemudian saya terapkan di tempatku pasti hasilnya sama dengan tempatnya Mas Eko. Belum tentu. Banyak orang yang lalu membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu melakukan hal yang dilakukan oleh keluarga lain, kecewa, hasilnya berbeda. Ya karena nilai hidupnya berbeda. Apalagi yang lalu situasinya berbeda. Apalagi yang dilihat adalah keluarga-keluarga di sinetron gitu ya. Mas Eko gitu, masa saya dianggap keluarga sinetron? Mas Eko. Di rumah kan sekali karena tidak ada kegiatan kan nontonnya film televisi sinetron A, B, dan C dengan berbagai macam keluarga. Iya, seolah-olah itu yang namanya parenting itu instan. Enggak, kalau instan tuh Anda bikin kopi, diaduk, jadi diminum. Enggak, itu proses. Dan jangan heran kalau dalam proses itu kadang-kadang ada naik turunnya. Karena situasi yang dihadapi mungkin berbeda. Situasi anak berbeda. Oh, dulu waktu anak saya umur 5 tahun, saya gini kan kok nurut ya. Sekarang umur 15 tahun saya gini kan seperti waktu 5 tahun kok nggak nurut ya, situasinya beda kok. Iya. Maka bisa katakan Mas, parenting ini tidak hanya karena pandemi loh, enggak. Jadi jangan dijadikan sebagai faktor pembenar bahwa pandemi lalu orang tua seolah bebas melakukan apapun untuk anaknya karena alasan pandemi. Enggak, pandemi ini cuma satu di antara sekian banyak hal yang berdampak pada parenting kita, kira-kira gitu Mas. Nah, padahal terima kasih Mas Purwo memberikan pencerahan ya bahwa parenting itu sebenarnya satu aja ya dari sekian banyak masalah. Tetapi itu tadi kembali lagi ya, kembali ke mindset tadi itu ya. Bagi orang tua yang masih kagok dengan situasi saat ini, tentu akan menjadikan situasi saat ini sebagai kambing hitam, ya kan? Apalagi harus ngadepi anaknya, ya.
mungkin dulu ada pembantu, ketika bisa bekerja ada pembantu, bisa gaji pembantu. Di masa seperti ini mau tak mau pembantu juga ikut dirumahkan, ya. Belum lagi kalau tuanya dirumahkan, mau tak mau yang lain juga dirumahkan, ya, nular anaknya, ngurusi anaknya sendiri. Sementara bagi yang masih diberi berkat oleh Tuhan dengan masih bekerja, sekarang kantor-kantor mulai buka, sudah diminta untuk tidak WFH lagi, mulai WFO. Betul. Lagi, wah ini anak-anak bagaimana ini? Sementara tahun ajaran baru sekarang mungkin masih libur, tapi sebentar lagi juga tahun ajaran baru lagi dimulai, gitu kan? Harus menyiapkan perlengkapannya. Belum lagi kalau keluarga yang mampu nggak apa-apa. Kalau keluarga yang kurang mampu harus belajar online, tentu harus menyediakan fasilitasnya, ya. Betul. Laptop, gitu kan? Belum lagi orang tuanya bekerja, rebutan lagi. Kenapa kok saya sendiri termasuk yang masih mengatakan ini pandemi ini luar biasa sekali ini, gitu kan? Imbasnya PR untuk orang tua sendiri mengubah mindsetnya sendiri juga masih cukup besar ada di sini. Begini Mas Eko, kalau kemudian, mohon maaf masalah-masalah ditimbulkan oleh hal yang teknis seperti tadi, ini contoh konkret Mas ya. Ternyata pembelajaran online itu tidak semua anak itu bisa loh Mas Eko. Seperti saudara saya di daerah Lampung agak pelosok, itu pembelajaran online nggak jalan. Mohon maaf, orang tuanya nggak punya HP. Kalau toh punya HP tidak bisa digunakan untuk seperti kita ini belajar online. Nah, kalau itu memang hal yang bersifat teknis, ya mohon maaf, memang harus diselesaikan secara teknis. Nggak bisa kalau kemudian diselesaikan lalu mengatakan, ya nikmatilah, nggak bisa. Harus ada policy yang membantu ini. Contoh misalnya mungkin pemerintah lalu menyediakan HP gratis untuk mereka-mereka yang tidak mampu membeli itu. Lalu kemudian mungkin ada orang tua yang sudah punya HP bisa untuk online, tapi mohon maaf, tidak cukup mampu untuk membeli pulsa, atau mungkin pemerintah memberikan subsidi. Kalau itu berkaitan dengan hal yang teknis, memang harus ada policy. Tetapi yang kita bahas di sini adalah yang bisa kita lakukan, yang tidak ditentukan oleh hal itu. Contoh tadi misalnya, ada orang yang ngeluh sekarang. Ngeluh apa? Waduh, pembantu sudah nggak ada, ya kan? Lalu sekarang semuanya harus saya kerjakan sendiri. Kan seperti itu. Kalau kemudian fokusnya pada pembantu yang tidak ada, lalu kemudian fokusnya harus saya kerjakan sendiri, ya orang selamanya akan susah. Tapi kalau fokusnya pada, oh iya ya, tidak adanya pembantu karena begini. Kalau nanti ada pembantu bisa jadi menularkan untuk keluarga saya. Kalau ada pembantu, nanti ada budget yang harus saya keluarkan untuk menggaji dia. Padahal mungkin sekarang pemasukan saya tidak seperti dulu. Itu akan sedikit meringankan kita. Oh iya, maka tadi saya katakan, harus didukung dengan fakta dan data yang menguatkan kita. Seperti saya ini Mas Eko, saya sudah tidak memakai mbaknya itu sekitar 3 bulan. Awalnya berat Mas Eko. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang bisa saya, kalau dalam bahasa konsep perubahan, saya denial, saya sangkal. Dengan cara apa? Menghadirkan hal-hal yang menguntungkan saya. Oh iya ya, mbaknya tidak ada, lalu sekarang saya bisa irit. Irit apa? Yang dulu setiap bulan saya mengeluarkan sekian, lalu bisa saya gunakan untuk yang lain. Oh iya ya, dengan mbaknya tidak ada, lalu sekarang anak-anak saya tidak, dalam tanda petik, kemungkinan untuk tertular dengan hal-hal yang dibawa oleh mbaknya dari luar itu bisa diminimalisir. Lah, harus dihadirkan hal yang menguatkan kita. Tapi kalau kemudian yang kita pikirkan hal-hal yang kemudian memperlemah kita, lemah betul Mas. Maka tadi saya katakan, orang tua untuk saat ini harus belajar berani untuk menghadapi yang namanya perubahan. Dan harus dibiasakan, harus dilatih. Dan ini saya nggak ngerti apakah 6 bulan ke depan lalu situasinya akan seperti dulu. Saya yakin enggak. Maka mumpung sekarang kita diberi waktu untuk latihan, ya saatnya kita latihan. Ada orang yang dulu mengharapkan bisa berkumpul dengan anaknya, karena mungkin disibukkan oleh pekerjaan.
Nah, sekarang begitu diberi waktu berkumpul malah sedih. Waduh, ciloko tiap hari ketemu sama istri. Padahal mungkin dulu paling sedih kalau harus tugas keluar karena nggak ketemu istri. Sekarang diberi kesempatan tiap hari ketemu malah jeleknya apa mas, bahasa Indonesia bosen gitu loh mas. Lah ini kan, maka tadi saya katakan ini bukan tergantung dari situasinya, tergantung dari cara saya memberikan respon terhadap situasi itu. Nikmatin aja kalau menurut saya gitu mas. Kira begitu mas Eko. Apalagi di daerah-daerah yang dalam tanda petik masih merah atau masih hijau gitu ya, yang masih menuju ke dan juga di kota-kota besar ya, ketika masih ada juga orang tua yang belum siap, akhirnya anak-anak di rumah punya fasilitas, akhirnya ya sudahlah, yang penting anaknya betah di rumah, diberi gadget, laptop gitu kan, tanpa ini tadi pola pendampingan yang tepat, kan? Karena juga mungkin karena di rumah orang tua juga masih disibukkan dengan pekerjaan kantor, mulai dengan target-target yang baru, atau mulai bekerja di rumah biar betah dikasih gadget dengan laptop lah atau handphone lah atau yang lain-lainnya. Ternyata dari beberapa sharing ada juga yang menemukan, wah ini ternyata juga menjadi sumber masalah juga. Artinya orang tua yang muncul sharing ya, orang tua yang tiba-tiba kaget begitu dia ngecek handphone anaknya, ya anaknya sudah buka mempunyai akun media sosial, dan lebih kaget lagi ternyata dia berteman dengan orang-orang dewasa yang tanda petik ya belum tentu benar. Nah ini orang tua dihadirkan satu permasalahan lagi, kaget. Nah sampai pusing. Nah, tentu bagaimana Pak Muldoko melihat hal seperti itu? Orang tua harus bagaimana? Ya baik, begini Mas Eko, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tidak mungkin anak kita ini tidak lalu kemudian diberi bekal dengan teknologi, karena nanti anak kita ini akan hidup di zaman teknologi yang salah satunya menggunakan media-media gadget seperti ini gitu loh. Artinya di satu sisi anak kita butuh teknologi informasi, tetapi lah ini yang ingin saya katakan, pentingnya peran orang tua. Itu bagaimana dia memastikan bahwa yang diakses oleh anak-anaknya dengan teknologi informasi itu bukan sesuatu yang memperlemah anak tersebut, tapi yang betul mau mengembangkan. Ini memang perkara susah Mas Eko, sulitnya apa? Begini, orang tua sudah membatasi, orang tua sudah melarang, tetapi nanti kalau misalnya anak ini sudah usia remaja, lalu dia ada kesempatan untuk secara mandiri dia misalnya pergi ke warnet dan sebagainya, orang tua nggak bisa ngontrol lagi. Kita masih bisa ngomong, jangan gunakan itu ketika kita dalam tanda petik tadi masih punya pengaruh yang kuat terhadap anak kita. Tapi begitu anak kita sudah, mohon maaf kalau saya katakan, sudah tidak cukup bisa kita pengaruhi karena dia sudah mampu menentukan dirinya sendiri, apa yang mau kita kontrol? Maka menurut saya begini, tetap penanaman nilai-nilai hidup itu penting. Sehingga begini, kalau menurut saya, ketika anak itu mau mengambil sebuah keputusan, dia tidak buru-buru cepet-cepet ngambil keputusan, tapi dia masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan dirinya. Oh iya ya, dulu satu diajarin oleh orang tua saya, hati-hati loh kalau berhubungan dengan orang-orang yang sudah dewasa, karena dampaknya seperti itu. Maka di sinilah tadi saya katakan, parenting itu bagaimana melibatkan anak, diajak ngomong. Ini nggak mudah, terus terang aja. Kenapa saya katakan nggak mudah? Bisa jadi orang tua tidak punya waktu untuk ngajak ngomong anak-anaknya. Yang kedua, mungkin orang tua tidak tahu cara ngobrol dengan anaknya seperti apa, gitu loh. Maka menurut saya ini memang harus kita upayakan. Memang ini saya sendiri terus terang saja, saya juga sekarang kadang-kadang belum menemukan formula yang tepat. Paling yang bisa saya lakukan ngelarang.
Ayo, nggak boleh loh ya. Paling bisa salahkan membatasi yang boleh kamu tonton kalau ini. Paling yang bisa salahkan ngecek apa yang dilakukan oleh anak saya. Begitu tahu ada sesuatu yang nggak benar, saya ajak ngobrol. Gitu loh Mas Eko. Iya. Dan sekarang luar biasa loh Mas Eko. Nggak usah nunggu anak usia remaja loh. Anak yang masih kelas 3 SD, 4 SD sudah bisa loh Mas Eko bikin akun Facebook. Iya, ini Mas Eko. Lah kalau anak kita masih SD, masih kelas 3, masih kelas 4, saya sebagai orang tua bisa saya menggunakan otoritas saya, HP-nya saya ambil, seluruh akun di Facebook-nya dia saya hapus, selesai. Tapi kan bukan itu masalahnya. Ya. Membangun kesadaran bahwa yang dilakukan oleh anak seusia itu belum benar, itu kan yang lebih penting Mas, sehingga anak masih tertanam terus nanti. Karena kalau hanya kita sita HP-nya itu gampang, tetapi kalau kemudian anak masih merekam bahwa oh iya saya dulu pernah melakukan ini kok rasanya menyenangkan, nanti ketika dia sudah ada kemampuan untuk dalam tanda petik melawan pengaruh orang tua, dia jadi. Maka kadang-kadang ada orang tua yang kaget, anakku tuh kalau di rumah nurutnya setengah mati loh, selalu mengiyakan apa yang saya katakan. Wah kok di luar rumah? Loh, ada loh Mas Eko yang orang tua kaget Mas. Itu loh Mas Eko, kaget itu. Iya, banyak Mas Eko. Betul. Sama mungkin Mas Eko juga sama istri juga gitu ya. Istrinya Mas Eko tuh kalau ngeliat Mas Eko di rumah kok alim banget gitu ya. Begitu di luar kok aduh lebih alim gitu loh Mas Eko, udah deg-degan Mas Eko. Nah itu tadi Mas Hurdoko ya, memang akhirnya meskipun memang pandemi ini bukan menjadi kambing hitam, tapi menjadi ya sentilan bagi kita para orang dewasa ya, lebih orang tua untuk benar-benar memperhatikan bagaimana beliau pola pendampingan terhadap anaknya ya. Pola pendampingan ini bukan soal otoriter, kembali lagi diingatkan, tapi soal bagaimana melibatkan anak ya di dalam pendampingan ini, dan proses pendampingan terjadi komunikasi terjadi dengan baik, kan? Betul. Ya, adalah bagaimana bisa menjalin komunikasi ini atau menciptakan suasana komunikatif di masing-masing gitu ya. Nah, gitu. Ketika masa kita bisa leluasa beraktivitas, tentu dengan mudahnya ya kalau memang pas waktunya cocok ya bisa pergi ke sana kemari, liburan ke sana, jalan bersama. Nah, sementara ini kan lingkup aktivitas terbatas, mau pergi keluar nggak boleh ini nggak boleh itu, di rumah. Dari pandangan Mas Hurdoko, bagaimana dalam keterbatasan aktivitas akses ini kita bisa berkreasi ya, menciptakan komunikasi yang kreatif di masing-masing. Ya, saya setuju Mas, begini, keterbatasan aktivitas jangan sampai kemudian membatasi kita untuk kemudian berinteraksi dengan anak. Jangan ya. Gunakan hal-hal yang kecil sebagai media untuk lebih dekat dengan anak kalau menurut saya. Contoh, misalnya, memang ini kadang-kadang merepotkan kita sebagai orang tua. Contoh, misalnya anak punya kesibukan pengen ikut orang tua masak, ya biarin aja. Karena siapa tahu ketika dia ikut masak, ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak itu. Misalnya anak pengen nyiram-nyiram tanaman, ya silakan. Nyuci piring silakan. Memang mohon maaf, kadang-kadang orang tua direpotkan oleh aktivitas anak ini. Wah, daripada kamu kerjakan lama, berantakan, piringnya pecah, airnya bercecer, mendingan ibu aja, bapak aja. Ini yang kadang-kadang lalu keterlibatan anak menjadi kurang. Maka kalau menurut saya, dari aktivitas yang kecil itu, kita bisa kok banyak melakukan hal yang nanti tidak hanya secara fisik itu kita deket. Yang penting itu bukan kedekatan fisik Mas Eko, tapi emosi Mas Eko. Ya. Nah, banyak anak-anak yang mohon maaf Mas Eko ya, kelihatannya secara fisik dekat, tapi sebenarnya secara emosional itu jauh dengan orang tuanya. Buktinya begini Mas Eko, ini contoh yang ekstrim yang selalu saya contohkan. Ada anak yang ketika orang tuanya itu di rumah itu malah sedihnya setengah mati Mas Eko. Ketika orang tuanya cuti itu malah pengen mengharapkan bapak atau ibunya itu cepet-cepet masuk kantor.
Karena mungkin secara emosional nggak nyaman. Tapi ada anak, Mas Eko, yang selalu merindukan orang tuanya itu ada waktu untuk dia gitu, Mas Eko. Atau begini, Mas Eko, saya itu ceknya gampang. Ini meskipun belum valid ya. Jadi ceknya mudah gini. Kalau misalnya ada anak yang merindukan kehadiran kita di rumah, itu biasanya itu secara emosional dekat hubungannya. Tapi kalau ada anak yang kemudian bapaknya pergi atau ibunya pergi dalam waktu yang lama, nggak pernah ditanyain, bisa jadi secara emosional itu tidak begitu dekat. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ya, ini belum sesuatu yang valid ya. Ini hanya dugaan saya saja. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di antara para pemirsa yang seperti itu gitu loh. Ada bapak yang kalau pergi keluar kota itu terus ditelepon anaknya, "Pak, kapan Bapak datang? Kenapa? Aduh, kalau nggak ada Bapak itu rasanya." Tapi ada juga anak yang bapaknya pergi seminggu, itu cuek aja mau bapaknya pulang atau enggak ngaruh. Loh, bisa jadi ini menjadi menjadi cermin bagi kita. Kenapa kok ada anak merindukan orang tuanya? Tapi kenapa kok ada anak yang kemudian tidak merindukan orang tuanya? Pasti ada penyebabnya. Kalau saya boleh menduga, ada kaitannya dengan keterdekatan emosional. Nah, cilakanya Mas Eko, banyak figur-figur orang tua digantikan oleh orang lain. Maka kan dulu ada lelucon begini, Mas. Ketika, mohon maaf, mbaknya ART itu pulang kampung, ditangisi oleh anaknya, oleh yang diasuh. Tetapi kalau orang tuanya pergi kemana-mana, malah ditepuk tangan. Pergi. Ini membuktikan karena bisa jadi setiap hari yang memberikan kenyamanan emosi adalah mbaknya ART. Makan disuapin, tidur dikekep. Sementara dengan orang tua mungkin. Nah, justru kalau menurut saya, berkahnya pandemi ini adalah memperkuat relasi emosi yang mungkin sebelum pandemi ini tidak terjadi. Ini Mas Eko, isilah pikiran kita dan makanan-makanan yang positif. Tapi kalau isinya, waduh, pandemi cilaka, yang dulu sering kali dengan orang lain bisa ngopi, sekarang di rumah lah. Kalau isinya cilaka tuh ambiar, Mas Eko, katanya dikempot kan begitu, malah ambiar, Mas. Ya. Itu Mas Eko. Ketika kita bebas beraktivitas, orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sendiri, entah dengan mbaknya, entah dengan siapa di rumah, ya akhir pekan baru sama-sama, tentu nggak menjadi masalah gitu ya. Tapi ketika ada masa pandemi ini, ketika orang tua dipaksa dalam tanda petik ya untuk selalu berkumpul dengan keluarganya, itu baru pasti saya juga yakin tidak sedikit orang tua yang merasa ada yang kaget, ada yang merasakan sebagai berkat. Lebih dari entah kaget, entah merasa mendapat berkat, tetap ternyata ternyata pola pendampingan saya selama ini ternyata sudah baik. Ternyata pola pendampingan saya kok ternyata masih belum baik. Nah, apalagi kalau anak-anaknya sudah ada yang dewasa dan baru dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, menurut Mas Bordoko sebagai seorang psikolog juga, ya mungkin ada yang orang tua masih bisa lah menangani sendiri, mendampingi, tetap pola pendampingan. Nah, karena sudah 10 menit terakhir ini ya, sampai tahap mana sih seorang tua itu perlu minta bantuan, ya entah orang lain atau khususnya teman-teman psikolog lah, untuk menyelesaikan persoalan komunikasi dengan anaknya, ya, atau di keluarganya lah, di dalam pendampingan anak. Oke. Ya, Mas Eko, saya tegesin, saya ini betul memang psikolog, tapi saya juga masih perlu psikolog, Mas. Itu yang penting itu, Mas, ya. Karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang ternyata saya butuh bantuan dari orang lain. Begini, Mas Eko, masalah kapan kita ini perlu melibatkan orang lain untuk membantu kita dalam mendampingi anak. Idealnya Mas ini ya, kita bicara ideal dulu. Kalau saya sebagai orang tua ya seharusnya saya yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pendampingan ini. Tetapi sebenarnya kalau hanya untuk meminta semacam second opinion,
untuk lebih meyakinkan apakah yang saya lakukan ini benar atau enggak ya, sudah efektif atau belum ya. Ya enggak apa-apa kita ketemu dengan psikolog, ketemu dengan model orang tua yang kita anggap bisa kita jadikan panutan, tetapi intinya satu, penentunya adalah kita, karena yang ngerti tentang kondisi keluarga kita ya kita, yang ngerti tentang anak kita ya kita, gitu loh Mas Eko. Lah, banyak orang yang kemudian begini menyerahkan segala sesuatunya kepada orang lain. Contoh konkret, ada anak bermasalah. Ketika orang tuanya diberitahu, justru kadang-kadang malah orang tuanya mengatakan, biarin nanti kan yang menyelesaikan gurunya. Iya. Alah gampang, kan ada psikolog, nanti saya bawa ke psikolog. Itu menurut saya pendampingan yang kurang pas. Karena yang bisa menjadikan anak itu menjadi seperti itu atau seperti ini, mohon maaf, paling tidak pasti ada kontribusi dari yang namanya orang tua. Maka orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap pendampingan anak. Jangan ketika enaknya orang tua maju paling depan, ketika ada masalah orang tua lalu kemudian lari tunggang langgang. Ya. Iya. Manapun orang tua sendiri, orang lain, entah itu keluarga ideal, orang tua ideal ataupun psikolog, itu sekedar membantu ya sebagai second opinion. Ya. Dan nah, memang menjadi PR tentu kembali lagi ya bagi orang tua sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik. Ini sinyal sepertinya ada gangguan. Baik, nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, sambil menunggu nanti closing statement dari Mas Muldoko ya, kalau mau mengulangi beberapa hal, penting itu bukan sekedar orang tua mendidik anaknya saja, tetapi lebih dari itu adalah soal proses pendampingan. Dan pendampingan ini bukan soal dominasi, siapa lebih dominan, apakah orang tua harus dominan atau orang dominan, itu bukan soal itu, karena pada masanya itu dominasi itu harus menyesuaikan ya. Ada orang tuanya harus dominan dulu, lalu di masa tertentu adalah anak-anaknya yang harus lebih dominan. Teman-teman, ya Mas Muldoko, terima kasih. Saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan tema kita siang hari ini. Nah, karena sudah mau berakhir nih live kita, maka berkenan Mas Muldoko untuk menyampaikan beberapa hal kepada kami ya, para yang mau menjadi orang tua muda atau orang tua yang sudah punya anak-anak yang lebih senior. Ya. Yang pertama adalah yang namanya orang tua tidak boleh berhenti untuk belajar, karena yang namanya parenting itu tidak ada masa berlakunya, akan berlangsung terus. Yang kedua, sebagai orang tua kita juga harus bisa melihat situasi yang terjadi setiap waktu, karena situasi yang berbeda akan menuntut pendampingan yang berbeda. Yang ketiga adalah ya orang tua harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Maka mindset kita. Ya Mas Muldoko. Iya. Ya, sudah 3. Itu Mas Eko. 3 hal tadi ya. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua adalah lihat situasi yang ada. Yang ketiga adalah ya, siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini meskipun sederhana tapi bisa berdampak, dan terus terang saya teman-teman ya tadi yang menyaksikan atau bincang-bincang kita dengan Mas Muldoko ya, kalau ada sesuatu yang pengen sampaikan langsung kepada beliau bisa juga follow Instagram beliau ya di IG-nya Mas Muldoko. Iya, Mas Eko, terima kasih sudah diberi kesempatan.